jangankan orang-orang yang di luar sana, anggota DPR aja yang kena tipu terhadap visa furoda, Pak. Hah? Justru yang saya sampaikan saya, Pak. Sama ada beberapa anggota DPR lain, Pak. Sampai sekarang belum selesai, Pak. Di luar jamaah dengan kuota haji reguler dan khusus, ada haji furoda dengan visa mujamalah. Super cepat, super mahal, tapi juga berpotensi gagal berangkat. Waspadalah calon jamaah. Yuk, subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih bersemangat berkarya. Syukron, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji terbaru. Inilah penjelasan haji furoda dengan visa mujamalah. Wah, apalagi itu? Apakah haji non kuota ini legal? Agar tidak gagal paham, simak tayangan ini dengan cermat sampai tuntas. Jamaah yang tidak sabar menunggu lama daftar tunggu keberangkatan dapat memilih berangkat haji dengan super cepat lewat haji furoda. Tahun ini mendaftar, mungkin dalam hitungan bulan sudah bisa berangkat ke Tanah Suci. Akhirnya haji kuota dengan visa mujamalah diatur dalam Undang-Undang PIHU pasal 18. Jamaah haji non kuota berangkat haji dengan visa mujamalah melalui PIHK berizin dari Kemenak. Semestinya PIHK melapor jamaah haji furoda kepada Kementerian Agama. Dalam prakteknya, ada travel tidak berizin memberangkatkan jamaah haji furoda dengan pelayanan buruk. Ada juga jamaah haji furoda gagal berangkat karena travel menggunakan bukan visa mujamalah atau lewat negara lain. Haji furoda memang penuh ketidakpastian karena seringkali visa keluar jelang penutupan bandara di Saudi. Bukan hanya jamaah biasa, bahkan anggota dewan yang sering bertugas haji ada yang tertipu haji furoda. Ini cerita anggota dewan yang tertipu dan pandangan tentang haji furoda. Pada tahun 2022, berdasarkan pengalaman, banyak juga visa furoda orang yang sudah membayar. Nah, apakah uangnya sudah kembali karena dia tidak berangkat? Apakah ada permasalahan? Ya, apakah ada permasalahan oleh travel-travel yang sudah memungut biaya untuk visa haji furoda itu? Pertama berangkatnya dari Singapura, langsung ke Jeddah, sampai Jeddah ternyata dipulangkan karena visa furoda saat itu. Kemudian saya baru tahu rupanya travel ini pinter, Pak. Akhirnya mereka berangkat lewat Thailand lewat Muscat ya. Muscat. Kemudian dari Muscat ke Riyadh dia naik bus, lolos. Tapi itu kondisinya sangat berbahaya dan setahu kami itu tidak ada perlindungan apapun dari pihak Kementerian Agama. Malah mereka bercerita, kami nanti pinter-pinter nanti masuk ke daerah Arafah, Mina dan lain sebagainya. Sepanjang sepengetahuan saya, peristiwa yang terjadi penipuan terhadap jamaah bukan terhadap jamaah haji reguler. Betul, Pak? Ada nggak yang reguler, Pak? Adanya itu ada yang di jamaah haji khusus, termasuk di jamaah haji furodah itu, Pak.
Bapak bayar sekarang, proses sekarang, bisa berangkat haji tahun ini. Nah, yang haji khusus aja ada penipuan, apalagi yang furoda. Jangankan ini perlu saya sampaikan juga Pak Dirjen, jangankan orang-orang yang di luar sana, anggota DPR aja yang kena tipu terhadap visa furoda, Pak. Hah? Justru yang saya sampaikan saya, Pak. Sama ada beberapa anggota DPR lain, Pak. Sampai sekarang belum selesai, Pak. Tapi memang kadang-kadang kita nggak boleh tertipu oleh tampang. Orang melihat saya itu sangar, padahal saya ini hatinya baik, gitu loh. Artinya saya sampai sekarang kemudian tidak terlalu mempersoalkan, bahkan memperkarakan atau meramaikan, tidak. Tetapi yang ingin saya sampaikan, anggota DPR, dan ini benar, Pak. Oke, ada selingan joke, tapi bahwa ada beberapa anggota DPR yang juga kena tipu, dalam tanda petik, ya selama uang itu tidak dikembalikan, apa artinya? Penipuan. Itu sehingga yang ingin saya sampaikan adalah, adakah kemudian punishment yang harus kemudian dikeluarkan oleh Kementerian Agama terhadap para pelaku-pelaku yang melakukan penipuan itu? Semestinya harus ada. Undang-undang kita hanya mengakomodir visa reguler, visa haji khusus. Tapi nyatanya kan berjalan mujamalah. Mujamalah pun varian-variannya luar biasa. Sebelum undang-undangnya direvisi, langkah kita apa? Harus ada regulasinya, Pak. Umpamanya batas maksimalnya mujamalah itu berapa? Kalau mujamalahnya itu gimana Pak Habib Ali, Pak Ari Ridho mengcancel pemberangkatan sampai 2 kali, ternyata nggak keluar juga visa mujamalahnya, dan itu dibayar mahal, Pak. Dan kita menemukan berbagai cara yang dilakukan oleh travel haji ini. Umpamanya awalnya ini ada furoda 9.000. Nggak keluar, Pak, di tanggal yang ditentukan. Karena nggak keluar, dia malah minta tambah. Oh, nggak cukup, Pak, ternyata 9.000 nggak bisa. 12.000, sotor lagi, Pak. Akhirnya, ternyata tidak keluar. Yang dikembalikan berapa, Pak? Yang dikembalikan 9.000. Sisanya itu kebutuhan administrasi. Nah, ini harus kita urus, Pak. Pak Aceh mengundang kita rapat pada hari ini, dari diskusi kami kemarin, ini penting. Kan nanti kembalinya ke kita, Pak Aceh, urusan ini. Kalau banyak yang tertipu. Di satu saat ini akan menjadi bom waktu, Pak. Semua orang mau berangkat haji. Daftar tunggunya panjang. Tiba-tiba ada kesempatan. Kesempatan ini, awalnya mungkin si travel tidak punya niat untuk menipu. Berangan-angan ya. Berangan-angan akan dapat kuota 100. Dia kumpul nih 100. Yang keluar hanya 10, 90 lagi tidak keluar, Pak. Sudah dipakai urusan ini, remeh-temeh. Tapi karena remeh-temeh pun tidak bisa dipulangkan. Ya ketimbang menipu remeh-temeh, ya tipu semua. Itu satu travel, Pak, tipu 90, kalau berapa travel, besok-besok ya ke sini semua, Komisi 8, Pak. Nah, sebelum datang ke Komisi 8, kami ingin ada sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah sebelum lahir undang-undang. Karena lahir undang-undang pun kita nggak mungkin membuat secara rigid. Rigidnya itu kita buat sekarang, gimana cara mengawasi itu? Ini visa mujamalah ini gimana? Pokoknya semua visa yang akan berangkat haji, siapapun yang memberangkatkan, lapor dulu dengan pemerintah. Dan kita buat ketentuan, itu harus ada harga maksimalnya, sama mungkin dengan haji khusus. Jadi kalau ada jamaah yang ingin minta tambahan layanan, ya silakan saja. Dan sebetulnya profil visa mujamalah itu seperti apa profilnya itu, dan layanannya seperti apa. Nah, kami nggak tahu juga itu. Kita bolak-balik juga ke Saudi dan pengawasan, nggak tahu kita seperti apa. Umpamanya kalau kita bayar nih visa mujamalah, fasilitasnya apa?
Haji Furoda ini kepastiannya sudah kita bisa dapatkan minimal ini pada saat menjelang bulan puasa ini. Sudah ada kepastian bahwa pemerintah Arab Saudi mengumumkan ya sebagaimana haji reguler gitu, bahwa pemerintah Indonesia mendapatkan Indonesia mendapatkan kuota haji Furoda sekian, dan itu bisa distribusikan kepada travel khusus gitu. Tapi kan kita sampai sekarang nggak bisa, karena itu adalah kewenangan dari pemerintah Arab Saudi sendiri. Nah, pertanyaannya, sejauh mana Kementerian Agama bisa memastikan perlindungan kepada para jamaah yang dalam tanda kutip diberikan harapan oleh para travel ini untuk berangkat melalui haji Furoda. Banyak kawan-kawan saya, termasuk anggota DPR juga, istri dari anggota DPR, udah walimatus safar, udah perpisahan, gak jadi berangkat. Ya kan? Ya, jangan saya nggak mau menyebutkan nama. Untung istri saya sendiri nggak bisa berangkat. Ya, jadi maksud saya itu berkat dibantu sama Pak Marwan. Menteri Agama aja bilang sama saya nggak bisa. Jadi maksud saya kondisi seperti ini nggak bisa dibiarkan. Furoda akan selalu menjadi masalah bagi proses penyelenggaraan haji kita. Karena itu perlu penyelesaian yang serius dari Kementerian Agama. Setidaknya perlu ada upaya pembicaraan. Ya, saya nggak mau ini deh. Saya kadang-kadang suka geli gitu, melihat kalau kita ketemu dengan pihak pemerintah Arab Saudi di Arab Saudi, seakan-akan kita nggak pernah punya masalah serius. Padahal ada punya masalah serius. Apa itu? Furoda ini. Coba deh kalau saya lihat kemarin ketemu sama pihak Arab Saudi. Coba ada nggak yang ngomongin soal Furoda? Di dalam pembicaraan-pembicaraan, nggak ada. Karena nggak berani menyampaikan secara khusus, karena dianggap itu adalah kewenangan dari pemerintah Arab Saudi. Tapi menurut saya itu harusnya disampaikan kepada pemerintah Arab Saudi. Soal haji Furoda ini. Kalau buat pemerintah Arab Saudi, mungkin mereka seenaknya aja mengeluarkan visa. Tetapi bagi rakyat Indonesia, ini bisa menjadi masalah serius. Menjadi bom waktu yang bisa menimbulkan, ya tadi disampaikan oleh Pak Mauran misalnya. Ada beberapa di antara para misalnya pihak travel yang yang sekarang aja banyak ke daerah-daerah menawarkan bisa berangkat asal 300 juta. Sudah banyak yang kayak begitu. Asal 400 juta, asal 500 juta, kan nggak benar. Padahal belum ada kepastian apapun dari pemerintah Arab Saudi. Celah itu yang dimanfaatkan. Karena itu Pak Dirjen, menurut saya mesti ada satu terobosan, entah itu terobosan diplomatik atau pendekatan dari pemerintah untuk bisa memastikan soal haji Furoda ini jangan sampai selalu menjadi masalah di setiap tahunnya dari proses pemberangkatan haji. Lalu, apa jawaban Kementerian Agama terhadap cerita penipuan dan pertanyaan anggota Komisi 8 DPR? Simak jawaban Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kementerian Agama. Selama ini, pemerintah belum melakukan pengawasan haji mujamalah di Arab Saudi. Pengawasan mujamalah belum dilakukan karena memang tidak tersedianya anggaran, dan oleh karena itu perlu penganggaran khusus bagi pengawasan haji mujamalah. Itu. Kami secara ofisial juga sudah menyampaikan pada pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, termasuk juga diskusi melalui kantor urusan haji, menyampaikan bagaimana jenis kelamin visa ini. Tapi karena teman ngobrol kami itu adalah Kementerian Haji, dari sana selalu menjawab, kalau untuk visa tipe itu kamu tanya jangan sama saya. Tanya ke perusahaan-perusahaan, dia lebih tahu travel-travel di sana. Jadi sama Pak.
Dari perspektif pengalaman kami di Indonesia, ketika kemarin ada ribuan orang diinformasikan tidak bisa mendapatkan visa dan mereka sudah tinggal di bandara menunggu visa, berhari-hari tinggal di hotel di sekitar bandara. Kemudian juga ada dorongan kepada saya untuk mengeluarkan surat ya, kepada duta besar, karena surat itulah yang kemudian bisa mengakselerasi dan memfasilitasi keluarnya visa mujamalah. Ya, terus terang kami berkoordinasi dengan duta besar dan final word, kata-kata yang kami terima adalah Anda tidak ada urusan dengan visa ini. Anda hanya berurusan dengan visa haji yang mitranya adalah Kementerian Haji dan Umroh. Jadi memang itu tidak terdeteksi. Meskipun Pak, kami secara ofisial sudah menyampaikan bahwa kami dari Kementerian Agama, termasuk pertemuan Pak Menteri terakhir dengan duta besar, juga disampaikan bahwa kita menginginkan tata kelola yang lebih baik dan terbuka Pak, untuk visa furoda itu jangan sampai banyak kerugian yang dialami oleh jamaah haji Indonesia. Tahun lalu banyak kejadian Pak, jadi termasuk yang disebutkan tadi oleh Bapak-Bapak sekalian mengenai jamaah yang tiba-tiba datang, lolos dari Indonesia, sudah mendarat, sudah pakai baju ihram, saya dikabari gitu ya, bahwa akan ada yang datang dan kemudian bermasalah. Dan kebetulan saya waktu itu juga di Jeddah ya, meminta Pak Arsyad untuk langsung ke bandara dan ditemui oleh tim. Jadi memang kasusnya bukan masalah berangkat dari negara lainnya Pak, tapi pemalsuan dokumennya. Jadi pemalsuan dokumen itulah yang kemudian menjadikan mereka tidak berhak untuk masuk ke dalam negara Saudi Arabia ya, untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ini yang kemudian kita mitigasi dan kita telusuri, ternyata juga mereka bukan PIHK Pak, gitu ya. Bukan PIHK. Bukan Pak, itu gelap Pak. Itu PT gelap dan kita kunjungi tempatnya dan ternyata itu sebuah rumah kosong Pak, nggak ada orang, nggak ada aktivitas. Jadi semacam memang by design mereka sudah membuat atau menyiapkan satu tempat pakai alamat tersebut, kemudian memang tidak ada perusahaan Pak di situ, jadi kosong. Jadi semacam satelit lah, satelit. Jadi kalau berhasil alhamdulillah, kalau nggak berhasil nggak akan ada yang kena Pak, gitu ya. Karena di situ juga tidak ada kantor, tidak ada apa dan lain sebagainya. Nah ini yang karena itulah itu menjadi masuk ke ranah kepolisian karena memang by design adalah penipuan. Sementara yang lain kasus-kasus yang kami dapatkan saat ini adalah mungkin ada yang by design penipuan, tetapi ada juga by accident Pak. Ya tadi sudah pesan, sudah yakin dapat visa, ternyata visa gak keluar, uang udah operasional, tidak bisa mengembalikan, sudah bayar hotel, bayar pesawat dan seterusnya. Nah ini yang banyak terjadi seperti itu. Haji furoda menjadi jalan cepat untuk mewujudkan cita-cita berhaji. Memang sulit mengatur haji furoda yang jumlahnya makin meningkat dan bergantung pada pihak-pihak di Saudi. Tips untuk jamaah bijak dan cermat memilih travel PIHK yang amanah dan sudah berpengalaman menyelenggarakan haji furoda. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.